dipersembahkan oleh Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya sahabat-sahabat super yang hadir di studio dan juga yang ada di rumah. Anda menyaksikan program yang tepat, Mario Teguh, Golden Ways. Nah, tema kita pada malam hari ini sangat dekat sekali dengan kehidupan Anda sehari-hari. Bahkan, Anda seringkali mengucapkannya barangkali. Tema kita adalah, aku tuh nggak bisa diginiin. Apa yang maksudnya? Kita langsung panggilkan saja Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Aku tuh gak bisa diginiin. Kebayang gak orang tinggi besar hitam brewokan gitu, bulu dada 843, terus bicara aku tuh gak bisa diginiin, kebayang gak? Tidak ya? Kelihatannya ini betul bahasanya orang korban. Orang yang korban kejatuhan pohon, pokoknya korban dia. Oke, korban diputusin tanpa alasan, ada toh? Korban ditinggal tanpa penjelasan, ini korban pokoknya. Terpleset di kamar mandi, masuk di bak. Korban, oke. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kehidupan ini kenapa beragam pelayanan manusia, dokter, psikolog, psikiater, konsultan, motivator, kenapa? Karena kita lebih lama berada dalam kesedihan daripada kegembiraan. Kita lebih lama mengingat kesalahan masa lalu, penderitaan yang disebabkan oleh orang lain. Kita pilih. Kita itu mau hidup sibuk dalam merayakan kesedihan, atau hidup sibuk merayakan kesyukuran, kenikmatan bersama orang-orang yang kita cintai, menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Kalau kebahagiaan Anda mahal, tidak pernah bahagia. Kalau kebahagiaan Anda sederhana, yaitu dari pinjem, dari minta, gitu, bisa untuk aku enggak. Itu kalau bahagia di situ awet uangnya, enggak keluar-keluar, dan gampang bahagia dengan biaya keselnya orang lain. So kita bahas yuk malam ini, aku tuh nggak bisa diginiin. Kita. Super sekali Pak Mario. Mengatakan aku tuh nggak bisa diginiin aja Pak Mario. Saya bisa merasakan bahwa diri saya bertambah lemah. What is actually wrong dengan kalimat itu Pak? Aku tuh nggak bisa diginiin. Yuk kita lihat meme-nya dulu yang pertama. Sebetulnya manusia itu pemangsa yang berbudaya, bukan korban yang hidup dalam ratapan ini. Hanya orang lemah yang menggunakan bahasa dan perilaku korban. Orang lemah yang mengatakan, aku tuh nggak bisa diginiin. Maksudnya dia apa? Ditenggelamin, gitu. Itu kan orang lemah. Berikutnya. Seorang korban menggantungkan kualitas hidupnya kepada kebaikan orang lain. Bagaimana aku bisa bahagia? Dia nggak baik. Pernah dengar itu? Bagaimana saya bisa bahagia Pak Mario? Saya sudah setia diselingkuhin. Ayo, pernah dengar itu? Saya sudah capek setia Pak Mario. Ayo, bahasa apa itu? Korban. Itu bahasa korban. Nah sekarang, yang ingin menjadi pemangsa, angkat tangan. Yang ingin. Yang ingin kok, yang ingin jadi. Bapak apa? Bapak sekarang apa? Pemangsa. Ya kelihatan Pak. Nah, tuh, lebih baik jadi pemangsa daripada korban. Gajah korban itu tidak bisa gagah di depan semut pemangsa. Perhatikan teman-teman kita yang ditakuti, yang kecil-kecil tapi galak toh. Perhatikan, iya toh. Tuh, istri saya kecil tapi bukan main galaknya.
Dia itu pemangsa. Mangsanya lihat tidak baik untuk kesuburan rambut. Nah, so di ruangan kita di sini di masyarakat itu banyak pemangsa. Tetapi banyak pemangsa yang tidak memutuskan diri jadi pemangsa. Karena masalah pemangsa atau korban itu masalah keputusan loh ya. Yang sekarang sedang bersedih, yang sedang menyalahkan masa lalu. Kalau bisa waktu aku putar kembali. Gitu tuh. Betapa indahnya masa lalu ini korban. Oke, selalu wajahnya itu wajah melas. Ini orang-orang yang gampang percaya ramalan nasib. Itu dia. Baiklah Pak Mario. Kini kita akan mengajak sahabat-sahabat super yang ada di studio dan yang ada di rumah untuk mengikuti sebuah polling. Kita lihat bersama-sama pollingnya terlebih dahulu. Orang yang biasa mengatakan aku tuh nggak bisa diginiin adalah orang yang A, jenis orang yang merasa dirinya selalu menjadi korban. B, jenis orang yang bergantung kepada kebaikan orang lain. Atau C, jenis orang lemah yang merasakan spesial. Silakan tentukan pilihannya pada alat yang terdapat di tempat duduk Anda. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, kita akan kembali sesaat lagi dan tentu saja melihat hasil dari pollingnya tetap di Mario Teguh Golden Ways. Tapi ada loh, pacar gua ada denyut nadinya, tapi dia matre. Suaranya bunyinya apa? Duit, 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 duit. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Nah, Pak Mario, Yes. dengan tema kita malam hari ini, aku tuh nggak bisa diginiin. Memangnya barangkali itu posisi orang yang mengatakan hal-hal seperti itu, Pak Mario, memang sedang dirugikan, memang sedang diberatkan. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Coba ulangi kalimatnya. Aku tuh gimana? Aku tuh nggak bisa diginiin. Maunya diapain? Kan lucu dong? Berarti dia itu menganggap dirinya itu demikian khusus. Sampai harus, orang yang bilang gitu, sampai harus diperhatikan, jangan diginiin ya aku, kenapa? Aku gampang nangis, gitu. Oke, yuk kita lihat ini ya. Orang yang gak mau diginiin, berarti tidak mau diberikan beban sedikit pun di bidang di mana dia lemah. Ya tak? Nah, padahal beban itu memperkuat, kesulitan itu memperkuat. Yuk kita lihat meme-nya. Yang tidak sulit tidak akan menantang Anda. Dan dengannya tidak akan memperkuat Anda. Ya, kita teruskan nanti dalam bahasan yang lebih grafis ya. Semakin besar kesulitan yang Anda hadapi, akan semakin besar perubahan yang Anda capai pada diri Anda. Pagar setinggi 60 cm, menantang nggak? Tidak, gitu. Setinggi 80 cm, menantang nggak? Ya, lumayan. Sudah mulai sedikit, gitu? Sudah mulai angkat, oke. 2 meter, menantang nggak? Ya. Kalau di sana ada mangga matang, oh itu bukan tantangan, mangganya itu, gitu kan? Nah, oke. Nah, berarti kalau gitu, orang itu menjadi lebih kuat sesuai dengan hambatannya dan keinginannya untuk lewat loh. Yuk kita lihat gambaran grafisnya ini. Ini pohon apa? Kelapa. Bagaimana caranya melompati pohon kelapa? Sulit, Pak. Lompati waktu dia masih kecil. Oh. Ciu, 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 ciu. Tiap hari, setelah 15 tahun, Anda bisa melompati pohon kelapa seumur 15 tahun. Gitu kan? Tuh, sampai Anda dilarang melompat setiap kali ada pesawat take off. Takut mengganggu jalur penerbangan. Oke?
Jatuh. Berarti kalau gitu membiasakan diri dari yang kecil-kecil. Dan bukankah Tuhan melatih kita seperti itu? Nah terus kalau Anda tidak pernah melangkahi kelapa kecil ini loh. Anda langsung mau melangkahi pohon kelapa besar. Bisa nggak? Langsung lari kecepatan tinggi, loncat. Jatuh kan? Gitu. Itu sakit sekali loh. Nah. Jangan dibayangkan. Nah. Berarti apa? Latihan. Dan jangan mengeluh. Kalau untuk cari uang 1 juta saja sudah mengeluh. Wanita, matre. Ayo, laki-laki ini mampu nggak hidupnya? Tidak. Gitu? Ada nggak Pak Mario wanita yang tidak matre? Ada, tapi tidak ada denyut nadinya. Terus ada yang bilang, tapi ada loh pacar gua ada denyut nadinya, tapi dia matre. Suaranya bunyinya apa? Duit, 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 duit. So, kalau begitu yuk kita ubah sudut pandang kita. Mulai hari ini, let's be happy. Lihat segala sesuatu sebagai latihan. Baiklah Pak Mario, kini kita akan kembali kepada polling. Dan tentu saja nanti sahabat-sahabat super yang ada di studio yang akan mempertahankan jawabannya, kita akan panggil ke atas stage. Kita lihat kembali polling ya. Dari 1.348 voters, orang yang biasa mengatakan aku tuh nggak bisa diginiin adalah A. Jenis orang yang merasa dirinya selalu menjadi korban, 45%. B. Jenis orang yang bergantung kepada kebaikan orang lain, 14%. Dan C. Jenis orang lemah yang merasa spesial, 41%. Untuk Anda yang memilih jawaban A, boleh angkat tangan. Ya, silakan Ibu. Untuk yang memilih jawaban B, silakan Pak. Dan untuk Anda yang memilih jawaban C, silakan. Pak Mario, kita sudah ada Ibu Jenny, Bapak Jejen, dan Ibu Monita. Silakan Pak. Ya, so Ibu, terima kasih atas kehadiran Ibu di MTGW, Pak Jejen dan Ibu Monika. Anda memilih jenis orang yang merasa dirinya selalu menjadi korban. Itu yang mengatakan itu. Iya Pak. Mengapa? Karena saya dalam persahabatan, dalam pertemanan, dalam percintaan saya selalu menjadi korban. Oh, Ibu yang menjadi korban? Iya, saya yang menjadi korban. Sekarang perlakuan tidak mengenakan yang terakhir terjadi apa? Saya tuh pengen ada kemarin itu misalnya teman saya pergi ke Semarang, sahabat saya ada 4 orang gitu. Dia mau ngajak saya ketika satu saat saya disuruh nganterin baju, kamu nggak usah jadi ke Semarang ya, kamu nganterin baju aja. Loh kok gitu, kan aku udah siap gitu. Ya udah kamu tuh nggak usah ikut gitu. Ya udah deh sebentar. Gitu. Ibu itu, Ibu merasa dirinya selalu menjadi korban. Iya. Dan Ibu sering menggunakan kata aku tuh nggak bisa diginiin. Iya. Itu perasaan Ibu apa waktu mengatakan itu? Aku tuh pinginnya dihargain sekali-sekali. Ya udah kamu ikut, aku pinginnya dihargain gitu. Jadi kalau nggak dihargai, Ibu tidak akan bahagia. Iya. Jadi kalau Ibu mau berbahagia, mereka harus menghargai Ibu. Iya. Kira-kira kenapa kok mereka tidak membahagiakan Ibu? Pilih kasih. Pilih kasih. Kenapa kok Ibu yang tidak dikasihi? Nggak tahu kenapa. Tapi paling nggak bisa jawab ya. Oke, nah jenis orang yang merasa dirinya selalu menjadi korban itu Ibu. Sebentar nanti saya kembali lagi ya. Saya akan membahagiakan Ibu. Ya. Saya senang sekali. Oh iya. Saya juga belum tahu. Oke. Salah atau benar saya. Itu kalau you ketawa kepada saya, you ketawa sekarang, tapi lihat nanti. You akan lebih keras ketawamu melihat saya nanti. Oke.
Terima kasih Pak Mario, salam Ya. super. Kenapa saya pilih nomor 2, yaitu B, jenis orang yang bergantung pada kebaikan orang lain. Apakah beliau seperti itu orang? Ya, beliau bergantung pada kebaikan orang lain, karena orang yang bergantung pada kebaikan orang lain akan banyak kecewa. Akan banyak Ibu kecewa. banyak kecewa selama ini? Banyak. Banyak ya? Iya. Karena ibu bergantung kepada kebaikan mereka. Jadi Bapak nasihati Ibu Yani. Jadi seperti yang tadi Pak Mario katakan, kalau kita berharap kepada manusia, kita akan banyak kecewa. Kan Tuhan sudah memerintahkan, berharaplah kamu hanya kepadaku. Bukan, Iya, Pak. terima kasih. Anda berharap kepada manusia atau kepada Tuhan? Karena telah mendengar Pak Jejen ngomong, berharap kepada Tuhan. Bapak Ustadz? Bukan, oke. Nah, jadi sekarang sudah tahu harus berharap kepada Tuhan. Nanti saya akan datang lagi loh, karena banyak orang salah mengerti tentang berharap kepada Tuhan. Dia bilang hanya berharap kepada Tuhan, tapi perilakunya tidak. Oke, terima kasih banyak Pak. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ini menarik Ibu. Ibu pilih C, mengapa? Oke, terima kasih Pak Mario Teguh. Di sini bilangnya saya nggak lihat orang lemahnya, tapi merasa spesialnya. Di mana orang butuh pengakuan spesial, karena saya pernah pengalaman ada teman saya pernah Stop dulu. cerita, ya, Ibu lemah atau kuat? kuat, Kuat. Ibu merasa spesial? iya, Iya, tidak masalah. iya, Orang kuat merasa spesial, harus Anda khusus di mata Tuhan loh. Anda khusus di mata ibunda. Apa ada ibu bilang anaknya jelek? Pernah Pak dengar ibunda Anda bilang Anda tidak toh? Enggak dong, karena bagi saya, ibunda Marwia melihat saya sangat tampan. Tidak salah memang. Nah, sekarang Anda kuat dan merasa spesial, tidak masalah. Jadi bukan spesialnya, apanya? Lemahnya. Selemah-lemahnya orang tetap spesial. Tidak ada loh orang tidak spesial. Tuhan telah melengkapkan modal bagi kita untuk mencapai keberhasilan siapapun dan apapun kita. Jadi setiap orang spesial. Yang menjadi masalah dia lemah. Jadi orang yang mengatakan aku tuh gak bisa diginiin, ini orang lemah. Spesialnya harus semakin spesial dia merasa semakin menuntut, dikhususkan. Nah, sekarang bertiga. Anda jawab. Gunakan kata pantas. Ayo. Gunakan kata pantas. Aku tuh pantas sih jadi di nomor 1 kan. Super sekali. Jadi orang kalau sudah tahu bahwa dia harus memantaskan diri, tidak akan pernah mengatakan ini. Iya kan? Tidak pernah mengatakan aku sih nggak bisa. Dia harus pantas. Kalau aku diperlakukan seperti ini, berarti aku pantas. Jenis orang yang bergantung kepada kebaikan orang lain. Gunakan kata pantas untuk menjelaskannya. Kalau kita sudah berlaku baik kepada orang lain, kita seharusnya pantas diperlakukan baik kembali gitu. Super sekali. Kalau orang pantas menerima kebaikan, tidak meminta pun diberi. Ya, kalau kan ada orang bilang gini, Pak, saya tuh sudah berdoa, kok nggak dapat. Dia tuh nggak pernah berdoa, kok dapat. Ayo, kenapa? Karena sebagian besar dari doa yang didengarkan oleh Tuhan dan dijawab adalah yang berbentuk tindakan. Doa mencapai bentuk terindahnya kalau berbentuk tindakan. Yang kelihatannya kurang berdoa itu banyak bertindak. Terus how do you know bahwa di dalamnya dia tidak bilang dengan nama Tuhan? Kok you bisa judge dia nggak pernah berdoa? Kalau Anda baik kepada orang yang Anda kenal, orang baik nggak? Baik. Kalau Anda baik kepada orang yang tidak Anda kenal, lebih baik lagi. Sekarang saya tanya, kalau Anda baik kepada orang yang membenci Anda, lebih baik lagi.
Dia bilang, tapi kok saya dibenci Pak, saya nggak bisa diginiin. Nanti dulu, Rasul ada pembencinya. Kok anak SMA Bulungan nggak mau dibenci? Utusan Tuhan itu ada pembencinya. Kok kita manusia biasa nggak mau dibenci? Dan satu lagi, disayangi 1 juta orang kurang loh. Kalau dibandingkan dibenci 1 orang. Iya. So kalau gitu jadi pribadi yang pantas untuk menerima kebaikan. Bagus sekali, pantas. Saya pantas memberi nilai lebih kepada kehidupannya karena saya sudah diberi kehidupan ini. Super. Konsepnya, saya spesial. Coba Anda katakan kepada diri sendiri, saya spesial. Oke, saya tidak harus melebihkan diri atas orang lain. Saya tidak harus melebihkan diri atas orang lain. Karena kekhususan saya adalah kelebihan saya. Tuh, enak sekali tuh katakan, kekhususan saya adalah kelebihan saya. Kelebihan itu tidak harus lebih dari orang lain loh ya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, di dalam aku tuh nggak bisa diginiin, itu bahasa orang lemah. Coba ya, ambil yang kedua. Orang yang bergantung pada kebaikan orang lain. Saya tuliskan di sini. Jangan pernah gunakan kata ini lagi. Habis dia titik. Ayo. Ini bahasa orang lemah sekali. Habis dia. Iya. Iya. Tuh, main masak-masakan. Tuh. Habis aku yang dimasak, gitu. Ya, mulai dari sekarang jangan gunakan itu. Mulai dari sekarang jadilah pribadi yang bangga. Katakan gini, right or wrong, I am me. Salah atau benar saya. Itu kalau you ketawa kepada saya, you ketawa sekarang, tapi lihat nanti. You akan lebih keras ketawamu melihat saya nanti. Oke? Itu ya, terima kasih. Baiklah, kita ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat super yang sudah berada di stage ini. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Silakan. Terima kasih. Silakan. Sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Kalau Anda bisa tertawa tentang kemiskinan, Anda pribadi yang ikhlas. Miskin kok happy? Iya memang. Iya toh? Terima kasih Anda masih bersama kami dan menyaksikan program Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario? Yes. Baiklah, saya sudah tentukan bahwa saya tidak mau Pak bersama dengan orang-orang yang mengklaim dirinya bahwa aku nggak bisa diginiin. Tolong beritahu saya caranya seperti apa Pak. Menghindari sifat-sifat seperti itu. Ganti teman. Oh. Banyak sekali orang mengeluh, Pak, teman-teman saya ganti teman. Tapi kan nggak enak. Duh, banyak orang mengolah hidupnya antara bahagia dan tidak dikalahkan dengan nggak enak. Pak, saya diajak bolos. Jangan mau, tapi nggak enak. Bayangin, kebahagiaan orang tuanya dikalahkan oleh nggak enak. Ada yang tanya bahkan di Twitter, kalau disuruh milih, Mario, antara pacar sama orang tua, pilih mana? Bayangkan itu. Minta uang sekolah sama pacar. Pacar itu sementara lebih banyak putusnya daripada jadi menikah, orang tua sampai ke surga. Pilih orang tua. Nah, yuk lihat kita meme-nya. Semua orang sukses, perhatikan ini ya. Semua orang sukses memiliki masa lalu yang sama, yaitu bekerja keras memajukan diri walaupun seperti tidak ada kemungkinan sukses. Mereka pekerja keras, tapi anak muda sering lupa karena lihat orang sukses itu hidupnya apa? Senang, santai, santai, setir mobil sudah nggak mau lagi. Kenapa? Ada supir, terus ngangkat-ngangkat barang masih mau? Nggak mau. Kerjanya apa? Tiduran, baring-baring, jalan-jalan, begitu ya? Ya, tapi dulu itu mereka bekerja keras. Hadiah dari kerja keras mereka adalah santai dalam kehidupan yang baik di masa tua. Karena anak muda yang malas akan diharuskan kerja keras waktu tua.
So anak muda tidak boleh malas hanya karena melihat orang sukses kok hidupnya enak. Lihat di masa lalu mereka. Mereka semua rata-rata pekerja keras. Nih, ada seorang teman ini naik kereta api. Seorang teman, orang kaya raya. Tapi duduk di gerbong ekonomi. Ada temannya juga orang kaya jalan ke belakang mau ngambil sesuatu di belakang, lihat, kok kamu duduk di ekonomi? Ini sama-sama orang kaya. Kan biasanya gitu, kok di ekonomi? Gitu kan? Dia bilang, ya aku kan anak orang miskin. Orang kaya ini bilang begitu, ini true story. Aku kan anak orang miskin jadi aku duduk di sini. Terus si temannya ini bilang, tapi anakmu kok di kelas eksekutif? Terus tahu bapak itu bilang apa? Ya dia kan anak orang kaya. Ya. Yang membuat bapak ini tetap kaya adalah sikapnya. Yang masih mensyukuri kehidupan rasa sebagai orang sederhana. Anaknya belum tentu loh. Perhatikan konglomerat jarang bertahan 3 generasi. Karena bapaknya miskin, hemat, rendah hati, kaya. Anaknya nomor 2, anaknya generasi kedua lumayan, pinter. Yang ketiga ini loh, sopan tidak, malas. Iya. Tuh, sehingga jatuh lagi, jarang sekali konglomerat bertahan 3 generasi kecuali sangat dididik baik oleh konglomerat pertama. Nah sekarang yang berita baiknya, Anda semua, termasuk saya, adalah konglomerat generasi pertama. Amin. Ya toh? Konglomerat generasi pertama apa sih ciri-cirinya? Miskin. Kalau Anda bisa tertawa tentang kemiskinan, Anda pribadi yang ikhlas. Miskin kok happy? Iya memang. Iya toh? Dari situlah kita tumbuh, ingat ya, apapun yang kamu syukuri menjadi tempat pertumbuhan berikutnya. Itu. Super sekali Pak Mario, dan kita akan undang sahabat-sahabat super kita, calon-calon orang sukses juga di masa depan, konglomerat-konglomerat yang akan mencurahkan isi hati mereka di atas panggung ini. Boleh? Angkat tangan Anda yang akan curhat. Ya, silakan. Pak Mario, sebelum kita berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat super kita yang akan mencurahkan isi hati mereka, apakah Bapak Mario Teguh sudah sukses? Apakah saya sudah sukses? Ini cara menjawabnya supaya tidak sombong atau tidak palsu. Kan biasanya orang kalau menjawab, apakah Anda sudah sukses? 2. 1, sombong, atau kedua, palsu. Oke? Ini cara menjawabnya. Apakah saya sudah sukses? Untuk yang dulu saya inginkan, sudah. Untuk yang sedang saya inginkan, belum. Sehingga siapapun bisa menjawab dengan cara itu. So nanti pulang dari sini, atau nanti setelah Golden Ways, matikan TV, karena setelah Golden Ways tidak ada gunanya nonton TV lagi. Lihat ke cermin. Betul, dan itu yang saya lakukan sejak muda. Self-talk, bicara dengan diri sendiri. Katakan gini, nama Anda siapa Pak? Franz. Untuk yang you inginkan dulu, Franz, you sudah sukses. Untuk yang sedang kamu inginkan, belum. So, bekerjalah karena sukses itu mengalir. Dari yang kita inginkan kita capai, yang kita inginkan kita capai, itu terus namanya sukses. Sukses tidak berhenti. Seperti bahagia, tidak bisa bilang aku sudah bahagia. Tidak, aku dalam proses membahagia karena selalu lebih bahagia. Ya toh? Yes. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jawaban dari pertanyaan Mas Gifari yang baik sekali tadi, gunakan dalam keseharian Anda. Katakan begini, untuk yang dulu aku inginkan, aku sudah sukses. Untuk yang sedang aku inginkan, aku belum. Itu. Super sekali Pak Mario. Sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita akan kembali sesaat lagi dan mendengarkan curahan hati dari sahabat-sahabat kita. Tetap di Mario Teguh, Golden Ways. Tahu-tahu jepret gitu kan? Terus itu bukan keputusan Anda, tapi setiap hari Anda bisa lahir sebagai pribadi baru dengan keputusan Anda sendiri.
kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways dengan tema Aku tuh nggak bisa diginiin. Pak Mario, Yes. bagaimana dengan kami yang merasa diri kami itu sebenarnya orang biasa, latar belakang biasa-biasa saja, bukan dari keluarga yang kaya raya. Apakah kesempatan untuk sukses itu masih bisa kami dapatkan? Super sekali pertanyaannya Mas Gifari. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Tuhan lebih menyukai orang hebat atau orang biasa? Orang-orang mulia, paling mulia di antara kita adalah orang biasa. Yuk kita lihat meme-nya. Semua orang sukses adalah orang biasa. Itu sudah fatwa. Jangan dibantah. Oke, nanti dimasukkan sidang fatwa. Nih, semua orang sukses adalah orang biasa, tapi yang upayanya satu. Dan dua, bantuannya tidak biasa baiknya. Yuk dipetani, orang biasa. Kalau Anda ketemu orang-orang besar yang selama ini Anda kagumi di TV, duduk sebentar deh, kerasa biasa. Kalau Anda sudah sering duduk dengan mereka, orang-orang biasa semua. Seperti juga saya kemudian merasa, saya juga biasa, walaupun saya melayani itu puluhan juta orang. Kita semua biasa. Dua hal yang beda. Upayanya tidak biasa. Banyak orang tidak bisa berdiri 90 menit seperti saya gini. Nggak bisa, sudah capek, napasnya, pikirannya sudah lupa. Kenapa? Tidak melatih diri berdiri 15 menit, 20 menit. Nih, upayanya. Kedua, bantuannya. Saya dibantu oleh Metro TV, dibantu oleh Anda yang hadir di ruangan ini, dibantu oleh Anda yang nonton TV, dibantu oleh 14,5 juta fans di Facebook kita, 5, berapa di Twitter, itu membantu loh. Nah sekarang kenapa Anda tidak berupaya dengan alasan malas? Dua, mempersulit bantuan. Musuhan, membenci, ikut-ikut berkelompok membenci. Kita semua orang biasa. Lebihkan saja upaya. Semua orang hebat adalah orang biasa yang dibantu. Bahkan presiden pun dibantu. Tuh? Tidak boleh ada orang sombong dalam kedudukan apapun karena dia dibantu. Satu lagi ya. Jangan sombong. Itu. Baiklah Pak Mario, kita sudah bersama Bapak Lukman, Ibu Halimah, dan juga Bapak Yanto. Silakan Pak. So, aku tuh gimana Pak? Aku tuh gak bisa diginiin. Mengapa nggak bisa diginiin? Ya karena semenjak kecil sama keluarga besar sama teman-teman saya itu selalu direndahkan Pak. Bapak direndahkan? Iya. Kenapa? Karena dinilai saya punya latar belakang dulu anak nakal. Jadi dibilang kamu kalau sudah besar gak mungkin sukses. Dan anehnya setelah saya pun menikah, saya disangkanya istri saya itu mendapat sebuah keberuntungan. Sayanya mendapat keberuntungan Pak. Mendapatkan istri yang cantik, baik, soleha gitu Pak. Oke Pak, beritahu saya mengapa mereka sampai sekarang masih menganggap enteng Anda? Ya mungkin sampai sekarang saya belum bisa menunjukkan hasil kerja saya Pak selama ini. Oke, sekarang Pak, Anda itu sedang fighting atau proving? Sedang berusaha membuktikan atau fighting? Dua-duanya Pak. Berusaha untuk dua-duanya. Nanti dulu. Kalau Anda mau, Anda direndahkan. Anda membuktikan. Ya. Anda punya cita-cita, banyak hambatan, Anda fighting. Anda fight. Anda yang mana sekarang? Membuktikan Pak. Ini dia. Ini loh. Kalau Anda ngurusi penghina Anda tidak pernah sukses karena penghina tidak pernah menerima penjelasan Anda. Pembenci, jangan buat penjelasan untuk pembenci. Mereka akan tetap membenci. Mulai dari sekarang, fight, Pak. Jangan buktikan. Anda itu membuktikan pembenci. Orang-orang yang menganggap Anda enteng. Nah, kalau Bapak itu enteng, Bapak membuktikan apa? Kelemahan saya nanti Pak. Bapak berat. Dianggap enteng kok.
Ya. Ya. Oke, sekarang kalau Bapak jadi orang kaya masih dianggap enteng nggak? Iya, Pak. Soalnya kemarin aja saya nikah dengan biaya sendiri tanpa orang tua, bantuan orang tua juga masih dianggap enteng, Pak, dengan mereka. Bukan main. Bapak itu kok hidupnya itu defensif. Apa itu defensif? Bertahan, Pak. Bertahan. Hidupnya bertahan. Jadi hidupnya itu berfokus kepada yang menyerang. Bapak nggak bisa tumbuh loh, Pak. Karena dari manapun akan ada orang yang menyerang. Pembenci, semakin Bapak sukses semakin iri, lalu Bapak berfokus kepada yang membenci. Bapak masih bertahan. Kesimpulannya apa, Pak? Jangan sampai berpengaruh sama yang mengejek saya, Pak. Jadi saya harus terus berusaha untuk bisa lebih baik aja, tanpa mendengarkan orang lain. Good, very good. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak. Super sekali, dan Pak Mario, sebelum kita beristirahat sejenak, ada satu lagi yang saya mau tanyakan. Ya. Jadi seandainya kehidupan ini yang kita alami, sampai kita berada di posisi mengatakan terms yang jadi tema kita malam hari ini, itu sudah sedemikian rumitnya, acak-acakan, Pak. Ada nggak sih kesempatan ataupun kita untuk memulai lagi baru, agar kehidupan kita menjadi lebih baik, Pak? Super sekali pertanyaannya, baik sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Anda hidup berapa kali? Anda lahir berapa kali dalam kehidupan ini? Satu kali. Satu kali lahir bukan keputusan Anda. Tahu-tahu jebret gitu kan? Terus itu bukan keputusan Anda, tapi setiap hari Anda bisa lahir sebagai pribadi baru dengan keputusan Anda sendiri. Buka mata pagi hari, terima kasih Tuhan atas hari ini aku akan jadi pribadi yang lebih tegas. Lo buat tanda dalam keseharian Anda sehingga setiap hari Anda lahir sebagai pribadi yang baru by your own decision. Kita lihat meme-nya. Kita dilahirkan untuk memperbaiki kehidupan, setidaknya kehidupan kita sendiri. Kalimat penjelasannya, jangan bebani diri Anda dengan keharusan untuk lebih sukses daripada orang lain. Ini penting sekali loh ya. Jangan bebani diri dengan keharusan untuk menjadi lebih sukses dari orang lain. Anda tidak pernah hebat kalau Anda berusaha lebih sukses dari orang lain. Tuhan tidak merencanakan Anda melakukan yang dilakukan orang lain juga. Itu sebabnya kekhususan dalam diri itu muncul kalau Anda tidak lagi bersaing dengan orang lain. Itu ya. Jangan bebani diri Anda dengan keharusan untuk lebih sukses daripada orang lain. Sukseskanlah diri Anda sendiri. Sudah. Apa hukumnya? Lebih baik dari diri Anda kemarin. Itu perintah loh itu. Lebih baik dari diri Anda kemarin. Sudah, jangan lagi pasang pandangan ke orang-orang yang merendahkan Anda, yang membenci Anda. Mulai dari sekarang, saya sukseskan diri saya sendiri lebih baik dari saya kemarin. Mudah-mudahan dalam 10 tahun dari sekarang saya tampil sebagai yang satu-satunya terbaik melakukan yang saya lakukan. Itu. Baiklah sahabat-sahabat super, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Mario Teguh Golden Ways. 50.000. Iya. Itu hanya untuk nge-charge handphone. Nggak mungkin, nggak mungkin. Anda masih menyaksikan program Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, kita lanjutkan berbincang-bincang bersama sahabat-sahabat super kita. Silakan Pak. Mbak Halimah, apa yang ingin Anda sampaikan? Ini soal kisah asmara saya. Jadi saya udah punya hubungan sama satu laki-laki. Dan ini pas banget hari ini tuh anniversary saya yang ke-5 tahun. Oh, bukan main. Sebentar. Dilihat dulu statistiknya. Oke? 5
tahun. Dan ini adalah anniversary. Bukan main. Sebentar, ini untung ada setipnya. Iya. Sekarang ada umur berapa? 21. 20 tahun. Pertama kali ketemu berarti umur berapa? Huh? My God. Berarti Anda bertemu dulu waktu umur 15 tahun. Iya. Kak, Kalau nggak salah 20 dikurangi 5 itu 15. sekarang mau 22 deh. Sekarang mau 22. Mau 22. Oh, sekarang mau 22. Cepat Iya. sekali dari itu. Jadi mendadak 22. Kenapa? Tahu kenapa? Mau ditambah 2 tahun supaya bisa jadi 17 dan aman. Kreatif. Yang Anda percayai umurnya berapa? 20. Tapi ini showbiz gitu kan. Untuk show jadi 22. Saya 21. Tadi saya bilang 21, Bapak. Berubah lagi. Enggak seriusan tadi saya bilang 21. Enggak, saya tahu saya yang kerjain, saya yang nakal. Iya Oke. deh. 20 kan mau 22 kan berarti 21. Jadi kalau begitu Anda kenal dia pada waktu umur 16 tahun. Mau 17. Mau 17. Oke. Mbak, aku tuh nggak bisa diginiin. Sama. Saya merasa dipermainkan. Oke, nah. Berarti 16 tahun, mau 17, sekarang 21, mau 22. 24-nya kapan? Oke, sekarang gini, Mbak, Anda kan mau 22. Masalahnya apa? Kan sudah 5 tahun kenal dengan, sudah 5 tahun Anda kenal dengan laki-laki ini. Iya. Masalahnya apa? Masalahnya sampai sekarang dia masih belum bisa memutuskan Memutuskan untuk apa? untuk menikah. 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 Menikar. Ya menikahnya di atas tikar. Mbak, aku tuh nggak bisa diginiin, makanya di sana. Menikah. Anda umur berapa sekarang? 26, Pak. 26. Anda umur berapa? 22. 22. Laki-laki ini umur berapa? Seumuran. Seumuran berarti masih mau 22. Sudah 22. Oh, dia sudah 22, seumuran. Iya, saya mau. Sekarang saya tanya. Berapa biaya listrik yang orang tua ibu, yang ibunda, Ibu Halimah bayar setiap bulan? Kurang lebih 50.000. 50.000? Iya. Itu hanya untuk nge-charge handphone. Nggak mungkin. Tarif dasar listrik nggak segitu. Aha. Ya mungkin saya nggak tahu, saya ngasihnya pokoknya setiap bulan untuk listrik 50.000. LPG berapa? LPG saya nggak tahu. Tuh. Air. Pam. Nggak tahu. Kalau sakit, untuk anak sakit harus punya tabungan berapa? Dokter yang dihubungi kalau sakit, siapa? Ya deh, saya kalah deh. Oke deh, kalah deh. Loh, ini tadi mau bertanding di sini. Pertama kali saya diajak bertanding di sini. Loh, saya itu mau cek bahwa anak umur 21 mau 22
belum tahu banyak tentang keluarga. Sekarang, laki-laki belum bekerja, menikah, ada mindernya nggak? Ada. Ada. Kalau minder, marahnya dilampiaskan ke siapa? Ke istrinya. Iya. Terus istrinya disiksa. Jangan. Ya enggak, tapi kalau istrinya dia marah Enggak, begitu. tapi dia nggak begitu. Oh, dia nggak gitu. Ya deh, saya kalah deh. Jadi bagaimana kesimpulannya? Ya, janji ke prinsip awal. Dia janjinya sama saya 21. Dua berapa? 21. Dia janjinya dari awal 21. Pada umur berapa dia janji? Dari awal itu sebenarnya saya nggak mau ada proses pacaran ya. Saya pengennya, Langsung menikah. ya saya pengennya. Nanti dulu waktu itu umur 16 loh. Saya nggak tahu dia ngomongnya umur berapa, saya lupa. Tapi dia nggak serius mau menikah. Dia udah serius, bilang begitu dia serius. Umur berapa mau menikah? 21, 22. 21, 22. Iya. Dia umur berapa sekarang? 22. Oh, dia bakal salah janji. Nih, dia sudah 22. Terus katanya ada laki-laki lain yang menginginkan Anda. Iya, Banyak. 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 Yang anak umur 22 tahun ini siapa namanya? Jangan disebutin Kode aja, namanya. kode. R, Mr. R. R471. R47. Nah, yang mau Anda itu siapa? A1974, B004, C202, kayak gitu. Dinomori semua. Jadi nanti dia bilang ini, halo D. Nah, kenapa Anda tidak mau ambil mereka? Mereka lebih serius mau menikah. Karena baru kenal. Kalau yang ini sudah 5 tahun. Apakah yang baru Anda kenal pasti tidak lebih baik daripada yang sudah lama Anda kenal? Nah, karena belum tahu itu. Dan Saya dengar Anda sampai memakai cincin tunangan palsu. ya, Mengenakan cincin tunangan palsu untuk apa? ya biar nggak ada orang yang deketin saya. Tidak ada yang mendekati Anda. Jadi ini semua batal, 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 batal. Ya, Padahal ini BT belum tentu. Berarti ibu mematikan pasarannya sendiri. tapi orang tuanya sudah ngomong sama saya. Jadi Orang tuanya udah- siapa? Orang tuanya tua si dari R471? yang 5 tahun. Oke, jadi bapaknya R471, XP282, ini sudah bilang oke. Ya, Nah, orang tua Anda sendiri, RS711, apakah sudah bilang oke? sudah. Oh, ya udahlah kalau gitu memang orang tua sudah setuju. Ya, yang pertanyaannya anaknya gimana? Dia punya amanat dari almarhum bapaknya. Jadi Oh, harus bapaknya sarjana. Iya. Kapan bilang oke? Itu ibunya. Oh, ibunya. Iya. Sebentar, bantu saya mengerti. Anaknya sendiri mau nggak dengan Anda? Mau. Mau. Kapan menikahnya? Setelah lulus kuliah. Umur berapa dia lulus kuliah? Masalahnya di situ. Masalahnya di situ karena belum tentu lulus pada umur 29. Enggak, lulus kok itu. Semoga Tuhan memberikan kesabaran kepada motivator. Nah, ini loh, dia bilang 21 bulan 22. Dia tidak ada batasan kapan kuliah. Sudah kelihatan yang menyiksa diri Anda siapa? Dia. Loh, dia. Yang menyiksa Anda siapa berarti? Bapak. Saya.
Tapi dia, ini loh anak seperti itu, saya punya anak remaja juga, tugas orang tua itu mendengarkan, entertain, dihibur saja. Oh jadi kalau gitu Pak Mario yang salah. Iya toh? Iya. Iya, dan untuk itu saya minta maaf. Saya maaf ya. Iya. Nanti kalau menikah saya diundang ya. Insya Allah. Ya, tahun ini jadi? Insya Allah. Insya Allah kalau dia mau. Lihat itu loh tugasnya orang tua itu begitu. Saya untung hanya kenal dia sebentar di sini. Kalau tiap hari hidup dengan ini saya bisa makan dia. Nah. So, sementara kita berikan tepuk tangan. Baik, super sekali Pak Mario. Kita sejenak lagi akan beristirahat sebentar. Namun sebelumnya Pak Mario, Ya. seandainya aku tetap tidak bisa diginiin Pak Mario, seperti kata Ibu Halimah. Bagaimana jika pengaruhnya itu berawal dari kesedihan-kesedihan, kekhawatiran, ya hal-hal sepele yang menghalangi kita untuk move on? Takut salah. Ya. Ya, takut salah. Anak muda gitu kadang-kadang takut salah, ya. Yuk kita lihat meme-nya. Mengapa orang takut hidupnya kecil? Yang Anda takuti menjadi batas Anda sampai Anda melampauinya. Sudah lulus kuliah, takut cari pekerjaan. Berapa banyak sudah capek-capek kuliah, dibiayai orang tua, tidak berani cari pekerjaan. Kenapa? Takut apa? Tidak diterima. Sehingga dia menjadi pernah kuliah tetapi tidak dipekerjakan karena dia tidak melampaui batas rasa takutnya sendiri. Masuk ke wilayah orang yang dipekerjakan. Tuh. Ini kalimatnya. Sesungguhnya, ini penting sekali. Tuhan menumbuhkan orang-orang luar biasa di antara orang-orang biasa yang tidak biasa kemauannya. Yuk angkat tangan, siapa yang mau betul-betul sukses? Mulai Senin, siapa yang mau melakukan yang selama ini ditakutinya? Angkat tangan. Good. Dan betul-betul mulai hari Senin Anda alami. Yang selama ini Anda takut. Nanti malam tulis yang aku takut. Aku takut, aku takut. Banyak banget ya takut. Ambil satu. Minta maaf kepada orang yang selama ini Anda salah tapi nggak minta maaf. Datang minta maaf. Kedua, berterima kasih kepada orang yang memberi yang selama ini Anda belum bilang terima kasih. Suami yang selama ini menghindari bilang sayang ke istri. Bilang, Adinda, sebetulnya aku sangat mencintaimu. Maaf selama ini aku gengsi. Gitu kan? Oke, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apa nggak capek jadi orang yang hidupnya di dalam ketakutan? Beranikan diri, mulai besok lakukan yang Anda takuti. Itu. Super sekali Pak Mario. Dan sahabat-sahabat super, kalau Anda masih merasa gak bisa diginiin, tetap saksikan program ini. Mario Teguh, Golden Ways. Itu namanya growing pain. Itu sakitnya hati anak muda yang tumbuh. Dah, jangan pergi malam-malam begitu. Terima kasih. Anda masih bersama kami setia menyaksikan Mario Teguh, Golden Ways. Pak Mario, Yes. kita akan berbincang kepada sahabat super kita yang terakhir, Bapak Yanto. Silakan Yes, Pak. Pak Yanto, apa masalahnya? Ya saya pacaran selama setahun setengah dan menurut saya itu waktu yang lama karena saya pacaran nggak pernah nyampe selama itu gitu Pak. Selama ini berapa lama paling lama? Paling sebulan. Sebulan. Ya. Apa yang membuat periode pacarannya tidak panjang itu, Pak? Saya gampang bosan kali Pak. Oh, Bapak gampang bosan. Apa wanita seperti apa yang tidak membuat Bapak bosan sampai 1,5 tahun? Ya dia cantik, Apalagi selain cantik? baik.
Apa? Baik. Baik. Apalagi selain baik? Kalau dilihat secara itu agamanya bagus. Agamanya bagus. Ya. Apalagi? Dewasa juga. Dewasa. Iya. Umur berapa dia? Umur 24. 24. Anda sendiri umur? 22. Oh, oke. Terus apa lagi yang baik di dia? Itu aja, Pak. Itu saja. Terus ada bertahan 18 bulan. Iya. Terus putus, kenapa? Ya mungkin pertama-pertama awal-awal ya nama falling in love ya, masih sama-sama cinta, masih baik-baik aja. Tapi semakin lama masalah kecil jadi pertengkaran besar gitu. Endingnya pas kemarin saya di-cut dari pekerjaan saya. Di-cut? Iya. Kenapa diberhentikan dari pekerjaan? Karena absen saya jelek. Absen? Berarti karena masalah cinta mempengaruhi konsentrasi? Betul. Berarti Anda tidak fokus karena masalah cinta? Iya. Terus diberhentikan. Terus apa lagi masalahnya? Begitu diberhentikan dari pekerjaan saya hampir juga nggak bisa melanjutkan kuliah saya. Jadi kuliah juga berantakan? Iya, kuliah juga karena berantakan. cinta? Begitu saya jatuh seperti itu, saya diselingkuhin, Pak. Diselingkuhin? Iya. Lengkap penderitaan ini. Terus apa ada penderitaan lebih buruk dari ini, Pak? Terakhir saya lihat dengan mata kepala saya, dia tertawa di depan saya bersama pria barunya, Pak. Aduh. Tertawa di depan Anda bersama laki-laki lain. Betul. Melihat ke arah Anda. Betul. Dan itu setengah 12 malam. Anda itu ngapain tengah malam gitu? Oh, jadi Anda sedang ronda? Iya. Dia juga sedang ronda. Lalu dia lihat gitu. Laki-laki tidak boleh meratap. Apa keputusan Anda? Saya akan lupakan dia. Saya akan buktikan sama dia bahwa yang dia nilai sama saya itu salah gitu, Pak. Saya akan buktikan bahwa saya bisa lebih sukses gitu. Berarti Anda berfokus kepada orang itu dong? Masih. Iya. Bagaimana bisa lupa masih berfokus kepada orang itu? Fokus kepada diri sendiri, Pak. Anda berhak menjadi sukses seperti apapun. Sekarang ya, lihat. Kalau Tuhan merencanakan dia mau jadi gubernur, bisa batal loh. Karena ngurusi mau membuktikan kepada wanita itu. Iya. Kan Bapak punya rencana besar. Rencana Bapak tidak pernah lebih besar daripada rencana Tuhan loh. Betul. Berarti ini anak-anak hebat. Anda juga, Pak. Ya, lalui saja. Lalui saja, lalui saja. Ini kan rasanya di hati nggak enak toh? Itu namanya growing pain. Itu sakitnya hati anak muda yang tumbuh. Anda akan lulus dari rasa sakit itu, Anda akan sembuh. Anda juga. Dah, jangan pergi malam-malam begitu. Nah, saya simpulkan dulu ya. Nikmati sakit ini, karena itu akan berubah. Anda ubah rasa sakit itu menjadi kekuatan untuk menjadi lebih kuat dari masalah. Tuhan tidak taruh Anda dalam satu masalah kecuali Anda mampu. Ya. Dua, Anda diberikan kesulitan supaya Anda lebih kuat. Alami dulu sakitnya ini. Kalau Anda paksakan, nanti Anda bersuami tidak berkualitas. Nih, hidup Anda tidak untuk satu wanita itu. Yang lain, kalau dia nanti baik, Anda akan ketemu lagi. Ya, tapi kalau Anda sudah sukses, Pak, aduh, Anda itu capek nolak wanita. Percaya saja, itu pengalaman pribadi. Nah, coba bercanda ya. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya yang muda ini, alami saja, jaga kedekatan dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan gak mungkin salah. Ya, yuk.
Kita ucapkan terima kasih sahabat-sahabat super kita yang mau berbagi di atas stage. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Super sekali curhat kita pada hari ini, Pak Mario. Dan sayangnya kita sudah berada pada kesimpulan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini kesimpulan dari program kita. Jadilah pribadi yang membuat orang lain, 2, lebih mencintai Tuhan dan membahagiakan keluarganya. Itu yang menjadikan Anda disebut sang pemanggil. Pemanggil dampaknya lebih luas. Memanggil orang kepada Tuhan dan kepada tugas membahagiakan keluarga, dampaknya lebih luas. Nah, setelah orang datang, baru Anda menasehati. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pemanggil hanya bisa menarik kalau dirinya pantas didatangi. Ya. Jadi, jangan lagi berbicara dengan bahasa korban. Kedua, kita pemangsa yang berbudaya. Ketiga, rencana Anda tidak pernah lebih besar daripada rencana Tuhan. Sehingga apabila ada kegagalan dalam rencana Anda, ikhlaslah bahwa pada saat itu rencana Tuhan sedang mengambil alih. Logis ya? Ya. Kalau rencana saya gagal, berarti rencana Tuhan yang sedang berperan. Masuk akal? Yes. So, mudah-mudahan hari Senin ini nanti rezeki kita terbuka lebih luas. Amin. Pundak kita lebih kuat untuk memikul lebih banyak beban. Amin. Dan orang-orang yang selama ini salah mengerti kepada kita menjadi sahabat-sahabat yang memuliakan kehidupan. Gitu. Super sekali Pak Mario. Dan kita ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat super yang telah hadir di studio dan juga menyaksikan dari rumah. Saksikan terus program ini setiap hari Minggu pukul 19.30 di Metro TV. Dan ikuti juga polling seru di www.mtgwpol.com. Inilah Mario Teguh, Golden Ways. Kalau Anda mengeluh, Anda tidak disukai orang atau belum lamar, kalau tampil di sini kemungkinan besar dilamar. Amin. Apa gimana? Mimi. Setelah saya menyaksikan acara Mario Teguh ini, Saya mendapatkan inspirasi hidup yang sangat luar biasa. dan banyak mempengaruhi keputusan hidup saya. Saya sangat terinspirasi sekali. Terima kasih Pak Mario Teguh. salam super. Salam super. Salam super. Terima kasih Pak Mario. Salam super.